sebelumnya kalian belajar tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, terutama dari awal masuk hingga tanam paksa, di mana di situ dari kedatangan Portugis, Spanyol sampai penjajahan Belanda. Tetapi pada masa penjajahan Belanda itu di sekitar tahun 1900-an, ya, bagaimana Belanda yang awalnya mengalami kekosongan kas sudah dibahas juga di situ, sehingga muncullah ide seorang Van den Bosch, yaitu tanam paksa atau dikenal dengan kultur stelsel. Kegiatan itu telah mengisi kekayaan Belanda. Kegiatan itu telah memakmurkan Belanda. Sedangkan di Belanda itu sendiri berbagai macam orang. Maksudnya di sini adalah bahwa tidak semuanya mereka tidak tahu terima kasih. Di mana di sana itu ada beberapa orang yang sangat peduli dan tergugah hatinya terhadap nasib bangsa Indonesia. Nah, di sanalah bagaimana peran-peran mereka ini yang akan menjadi latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia, di mana di sana nanti ada perubahan masyarakat Indonesia. Nah, tetapi sebelum ada namanya nasionalisme, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu latar belakangnya. Ada beberapa latar belakang atau faktor penyebab yang memunculkan nasionalisme di Indonesia. Ada beberapa hal yang terjadi yang menyebabkan munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah adanya politik etis. Seperti yang tadi saya bilang, tidak semua orang Belanda itu berpikiran sama hanya untuk menjajah, tetapi di sini mereka ada kepikiran untuk bahwa bagaimana Belanda itu tahu berterima kasih terhadap jasa bangsa Indonesia. Salah satu tokohnya yaitu adalah Van de Venter, dan terkenal dengan idenya itu adalah politik etis atau balas budi, dan dikenal dengan trilogi Van de Venter. Trilogi ada tiga ide dari seorang Van de Venter, yaitu irigasi, edukasi, dan migrasi. Ya, ketiga hal ini adalah baik. Maksudnya adalah begini. Irigasi waktu itu sudah selayaknya Belanda memperbaiki sistem pengairan dalam pertanian. Ya, maksudnya di sini adalah kita sudah kaya, kita sudah makmur, jadi sudah selayaknya kita membantu dengan cara salah satunya adalah memberikan pengairan yang baik dengan membangun waduk-waduk, di mana nanti waduk-waduk itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Bagus. Kedua, bagaimana orang Indonesia harus diberi kesempatan yang sama seperti orang Belanda, yaitu mendapatkan pendidikan supaya mereka punya pengetahuan yang layak seperti orang Belanda juga. Bagus. Kemudian migrasi, karena waktu itu semuanya terfokus di Jawa. Jadi kata lainnya mungkin kalau sekarang adalah kata lainnya pembangunan yang merata, itu tujuannya di sini. Jadi dipindahkan bagaimana orang yang ada di Jawa menyebar di seluruh Indonesia. Itu idenya bagus. Kenyataannya adalah bagaimana fakta di lapangannya. Idenya bagus, ya. Ide dari seorang Van de Venter bagus. Kenyataannya irigasi yang tadinya untuk rakyat ini malah pengairannya, iya diperbaiki pengairan, tetapi untuk perkebunan Belanda itu. Jadi ide dan kenyataan beda. Kemudian edukasi yang tadinya tujuannya adalah memberikan pendidikan supaya orang Indonesia berkembang maju seperti itu, kenyataannya di mana didirikan sekolah-sekolah supaya lulusannya itu bekerja untuk Belanda dan dibayar murah. Karena kalau orang Belanda sendiri yang dipekerjakan dibayarnya lebih mahal. Itu kenyataannya. Kemudian ini harusnya tadi itu adalah mereka dipindahkan dan bisa
memperbaiki taraf hidup. Kenyataannya adalah mereka dipindahkan ke tempat-tempat di Sumatera sana, ke perkebunan Belanda, ya. Iya, mereka dipindahkan dari Jawa tetapi ke perkebunan Belanda. Itu kenyataannya. Jadi apa ide, apa teori dan fakta di lapangan sungguh sangat berbeda. Latar belakang kedua atau penyebab kedua adalah kegagalan perlawanan bersenjata. Jadi waktu itu ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya dengan senjata, ternyata itu tidak berhasil, ya, karena kita dalam hal persenjataan masih jauh daripada bangsa Eropa atau Belanda pada masa itu. Salah satunya itu gagal. Semua perlawanan bisa kamu lihat, Pangeran Diponegoro, yang namanya Teguh Umar, ataupun namanya Cut Nyadin, ataupun namanya Patimura, ataupun Sultan Hasanuddin, semuanya berakhir kalah karena di sini hanya mengandalkan senjata dan senjata kita itu masih kalah. Kemudian yang ketiga adalah waktu itu sudah mulai adanya persatuan-persatuan dengan didirikannya organisasi-organisasi yang sifatnya etnik atau namanya suku, ya. Kalau kamu nanti lihat misalnya kalau pada saat Sumpah Pemuda ada Jong Sumatera berarti orang Sumatera, Jong Celebes berarti orang Sulawesi, Jong Borneo Kalimantan, dan beberapa organisasi-organisasi lain yang sifatnya adalah daerah. Dan selain itu ada juga yang namanya organisasi-organisasi keagamaan, Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Jadi apakah yang dia beraliran Kristen ataukah Islam? Banyak waktu itu organisasi-organisasi yang mulai berdiri. Artinya di sini adalah bagaimana sudah ada namanya persatuan di antara bangsa Indonesia. Latar belakang keempat adalah ada mulai peran kaum wanita. Jadi mengenai nasionalisme di Indonesia, kita tidak bisa melepaskan adanya peran-peran wanita, adanya sumbangsi wanita. Kalau mungkin saat ini adalah wanita dan laki-laki itu adalah perannya sudah hampir terlihat sama. Tetapi pada masa itu wanita itu cenderung dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Karena mereka itu kodratnya, selalu dibilang kodratnya itu adalah hanya untuk urusan rumah. Kalau urusan namanya apalagi politik itu tidak boleh, ya. Itu bukan kodratnya pada masa itu. Tetapi di sini sudah mulai beberapa wanita, beberapa tokoh perempuan yang memperjuangkan perempuan, hak-hak perempuan. Kita bahasanya sebagian saja, salah satunya adalah Dewi Sartika. Dia mendirikan sekolah di Bandung itu, keutamaan istri namanya, di mana memberikan kesempatan mengenyam pendidikan bagi kaum perempuan. Nah, ini tokoh emansipasi wanita yang kita kenal, Raden Ajeng Kartini. Dia juga sama memperjuangkan bagaimana perempuan punya hak yang sama bisa mengenyam pendidikan. Dia sendiri bahkan hanya tamat SMP gitu, ya. Tetapi pemikirannya itu, kalau kamu kenal yang namanya habis gelap terbilang terang, itu adalah kumpulan suratnya yang di dalamnya ada ide-ide yang cemerlang, dimana kalau kita bilang adalah dia berpikir melampaui masanya gitu loh. Jadi itu seorang Raden Ajeng Kartini, dia adalah terkenal dengan emansipasi wanita. Kemudian ada lagi Maria Walanda Maramis dari Sulawesi. Di sini dia memperjuangkan perempuan itu punya hak pilih. Latar belakang kelima adalah munculnya paham-paham baru. Paham-paham baru di sini adalah bukan dari Indonesia sendiri, tetapi dari luar Indonesia. Kalau di awal tadi, latar belakang yang pertama tadi, trilogi Van Deventer, ada namanya edukasi, ya. Edukasi itu di samping tadi ada efek negatifnya, ada positifnya. Munculnya kaum terpelajar dan mereka mengenyam pendidikan. Mengenyam pendidikan artinya menambah pengetahuan.
mengubah pola pikir, di mana ada yang sekolah di Indonesia, ada yang sekolah keluar Indonesia. Nah, ketika mereka keluar dari Indonesia, mereka melihat munculnya berbagai paham-paham baru. Mereka mengetahui bahwa banyak yang terjadi di luar. Nah, paham-paham yang mereka ketahui itu adalah adanya namanya pan-Islami di Turki, adanya nasionalisme di berbagai negara di dunia waktu itu. Ada Filipina, ada India, ada Mesir di Afrika, ada juga gerakan di Tiongkok, Sun Yat-sen, ada juga namanya di Turki, Mustafa Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal Pasha. Nah, ada juga namanya liberalisme, ada juga berkembang yaitu paham sosialisme, dan yang kita nanti ikuti adalah demokrasi, di mana sebenarnya demokrasi ini adalah dari Yunani sebenarnya, ini sebelum Masehi. Tetapi waktu itu orang Indonesia akhirnya tahu, oh ternyata demokrasi itu begini loh gitu. Nah, liberty ini setahu saya adalah ada liberty egalite, ini dari Prancis setahu saya. Ataupun kalau kamu pernah melihat patung Liberty di Amerika Serikat, nah itu adalah mengenai kebebasan ya. Jadi paham-paham ini mereka membuka pola pikir mereka. Oh, ini harus kita terapkan di Indonesia. Yang mana yang bagus kita terapkan di Indonesia. Nah, selain itu juga ada peristiwa-peristiwa lain, peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri. Selain tadi ada nasionalisme, ya ada di sini adalah nasionalisme di Filipina, ada namanya Mahatma Gandhi di India, gitu ya, ataupun ada di Mesir juga nasionalis Mesir, ada Tiongkok. Di sini adalah tokohnya terkenal itu adalah Sun Yat-sen. Nah, kemudian ada namanya di sini kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905. Hubungannya apa? Apa hubungan antara Jepang dengan Indonesia? Apa sih hubungan Rusia dengan Indonesia? Di sini adalah hubungannya adalah orang Jepang adalah sama seperti kita, orang Asia. Rusia adalah bangsa Eropa. Indonesia dijajah oleh Portugis, Spanyol, ya, Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda. Itu menumbuhkan mindset atau pemikiran bahwa orang Eropa itu berarti orang yang nggak bisa dikalahkan. Tetapi ketika seorang Jepang yang notabene sama dengan kita bisa mengalahkan Rusia, ternyata oh kita juga bisa sebenarnya gitu loh. Jadi itu di sini pengaruhnya, ya. Jadi pola pikir yang menganggap bahwa orang Eropa itu adalah manusia super, manusia tidak bisa dikalahkan. Ketika Jepang bisa mengalahkan Rusia, pola pikir itu berubah. Ternyata kita juga bisa, Jepang aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, hal ini jugalah yang akan membuat Indonesia mengeluh-elukan ketika Jepang datang ke Indonesia, di mana niat mereka adalah menggantikan Belanda menjajah Indonesia. Karena pola pikir kita selama ini memandang bahwa Eropa itu adalah manusia super, bahwa orang Asia sama orang Asia adalah kawan, ini juga yang akan menyebabkan kita menerima dengan tangan terbuka ketika Jepang menggantikan Belanda di Indonesia. Seperti itu. Nasionalisme di Indonesia identik dengan organisasi pergerakan nasional, atau nasionalisme di Indonesia ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Apa saja organisasi-organisasinya? Pertama, Budi Utomo. Budi Utomo dianggap sebagai organisasi pertama yang berdiri di Indonesia. Organisasi di sini maksudnya adalah sudah ada tujuan yang jelas, sudah ada kepengurusan yang jelas, sudah ada visi dan misi dan anggaran dan sebagainya. Karena sebelumnya itu perkumpulan-perkumpulan itu belum jelas bagaimana tujuan dan kepengurusan dan sebagainya. Organisasi Budi Utomo adalah sudah memiliki hal itu. Di sini anggotanya adalah mahasiswa Stovia, atau kalau sekarang itu adalah kedokterannya UI. Tokohnya terkenal adalah Dr. Sutomo. Nah,
dan itu juga menjadi ketuanya. Kemudian organisasi kedua adalah Sarekat Dagang Islam. Dari namanya saja Sarekat Dagang, artinya pedagang. Yang ada di Solo itu adalah didirikan oleh seorang tokoh namanya Haji Samanhudi. Di sini adalah bagaimana mereka mengalami persaingan dengan pedagang Cina. Nah, awalnya adalah dia hanya perkumpulan dagang, ya, perkumpulan dagang terutama batik di Solo. Tetapi kemudian akan berubah menjadi Sarekat Islam. Nah, perubahan nama inilah yang juga akan menyebabkan anggotanya sangat berkembang pesat. Berbeda dengan Budi Utomo yang dia agak stuck karena dia hanya terbatas pada satu orang Jawa Madura, nanti berkembang pokoknya intinya Jawa di situ, ya. Kalau ini nanti adalah yang penting akhirnya yang beragama Islam, ya. Jadi awalnya Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Ini nanti ide dari Hos Cokroaminoto, ya, Hos Cokroaminoto. Kemudian muncul organisasi ketiga. Kalau ini tadi pendidikan, ini adalah dagang, ini politik. Karena tujuannya sudah jelas. Mereka ingin merdeka. Mereka mengatakan bahwa Indonesia kembali ke Indonesia. Hindia Belanda adalah milik Hindia Belanda. Seperti itulah yang mereka gembar-gemborkan, semboyan mereka, visi mereka, tujuan mereka berdiri organisasi itu seperti itu. Nah, tokohnya yang terkenal adalah tiga serangkai Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Dawes Dekker, dan namanya Cipto Mangunkusumo atau Suwardi Suryaningrat kita kenal nantinya namanya adalah Ki Hajar Dewantara. Oke, Dawes Dekker adalah Setiabudi itu adalah namanya. Dimana kenapa ini dibilang politik? Nanti terkenal itu adalah bagaimana seorang Suwardi Suryaningrat mengkritik Belanda dengan tulisan Als ik Nederlander was, seandainya saya orang Belanda. Itu adalah menyindir Belanda yang waktu itu merayakan kemerdekaan di Indonesia menggunakan uang Indonesia, tetapi mereka sendiri adalah menjajah, tidak memerdekakan orang lain gitu. Mereka menggembar-gemborkan tentang kemerdekaan, tapi mereka sendiri menjajah seperti itu. Nah, ini yang nanti menyebabkan ini organisasi yang berumur sangat pendek dan langsung tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya langsung dipenjara dan dibuang. Nanti Suwardi Suryaningrat itu nanti dibuang ke Belanda dan dari dialah nanti ketika pulang dari Belanda memiliki ide baru mendirikan taman siswa. Jadi perjuangannya tidak melalui politik, nanti dia lewat pendidikan. Dia mendirikan taman siswa. Kemudian ada namanya Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia, tokoh pendirinya yang paling terkenal adalah Soekarno. Soekarno adalah seorang mahasiswa ITB sebenarnya. Dia adalah lulusan ITB. Nah, tetapi ide-idenya tentang dia pun sama, sudah seperti sudah bersifat politik. Ya, dia ingin Indonesia merdeka. Nah, nanti karena kegiatannya inilah yang menyebabkan dia akhirnya nanti dipenjara. Kalau kamu pernah mendengar Indonesia menggugat, itu adalah tulisan Soekarno bagaimana pembelaan dia saat dia disidang gitu ya. Nah, ini adalah buntut dari gerakannya di Partai Nasional Indonesia. Kemudian selain ada ini ya, ini tadi pendidikan, ini dagang, ini politik, ada juga yang agama ya, agama. Mereka sebenarnya ini yang dua ini murni agama ya, murni agama. Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tokohnya. Nahdlatul Ulama tokohnya adalah Hasyim Asy'ari. Intinya adalah dia ingin memurnikan bagaimana orang Indonesia itu harusnya kembali ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi intinya adalah mengingatkan, menegur orang Indonesia supaya kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Ini adalah tujuan dari organisasi-organisasi ini. Nah, dari sini juga lah yang nanti muncul seperti yang kamu kenal sekarang. Mungkin ada sekolah pesantren atau ada namanya aliyah, ada madrasah dan sebagainya. Nah, ini adalah dari dua organisasi ini, mereka dalam pelopornya sehingga kamu kenal ada sekarang sekolah-sekolah begitu ya, madrasah dan sanawiyah dan sebagainya. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang berdiri di luar negeri.
Sebenarnya dia sudah berdiri dari tahun 1908, tetapi terkenalnya itu adalah karena tokohnya salah satunya adalah bapak proklamasi kita, yaitu Muhammad Hatta. Ini adalah organisasi yang didirikan di Belanda oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sekolah di Belanda. Nah, mereka nanti membawa nama Indonesia. Waktu itu belum mungkin Indonesia namanya ya. Awalnya mungkin Hindia Belanda, tetapi lama-kelamaan nanti mereka pula lah yang pertama kali memperkenalkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, tokohnya yang terkenal adalah Muhammad Hatta. Ini kurang lebih adalah organisasi-organisasi awal berdiri zaman pergerakan nasional. Walaupun dalam perkembangannya nanti ada dibubarkan dan sebagainya, ada yang bubar, ada yang bertahan, ada yang bubar tapi muncul ke organisasi baru. Ada namanya Parkindo, ada nanti PP, PPI dan seterusnya. Ini adalah leburan dari berbagai organisasi ini yang nanti itu di mana mereka nanti itu ada yang dibubarkan. Nah, ada pula bahkan dibuang, seperti nanti bagaimana kamu tahu Muhammad Hatta juga dipenjara, Soekarno juga dipenjara, ini seperti langsung. Ini hanya hitungan berapa bulan mereka sudah bubar. Kalau not petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo, di mana dia ini adalah petisi ya, petisi itu semacam permintaan ya, permintaan. Kalau mungkin sekarang kalau kita bilang apa ya, kayak ultimatum gitu ya, seperti itu. Petisi yang meminta supaya Indonesia atau Hindia Belanda waktu itu diberikan otonomi. Otonomi itu semacam kebebasan. Dia bukan merdeka, tetapi dia diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi apakah ide itu diterima? No, ditolak. Ya, ide ini ditolak. Nah, kemudian ada Volkskrant. Volkskrant ini adalah sebenarnya Badan Perwakilan Rakyat. Badan Perwakilan Rakyat, di mana di sini anggotanya adalah orang Indonesia. Di sini anakku, kenapa saya tambahkan ini? Karena salah satunya organisasi Budi Utomo ini, karena sifatnya tidak politik awalnya. Mereka adalah juga yang akan diikutan salah satunya di Volkskrant. Ini sebenarnya adalah badan-badan bagaimana di mana dia adalah tempat menampung aspirasi rakyat. Tetapi ada beberapa hak yang tidak dimiliki. Maksud saya, di aspirasi rakyat di sini adalah mirip kayak DPR, tapi tidak persis kayak DPR. Karena ada beberapa hak DPR yang ada sekarang yang tidak mereka miliki.